Halo sahabat Pena Katolik, kita akan mendengarkan kisah Santo Santa Gereja Katolik yang berjudul Santo Laurentius dari Roma, Martir Cinta Kasih. Santo Laurentius adalah salah satu dari 7 diakon yang menjadi martir bersama Paus Santo Sixtus II pada masa penganiayaan Kaisar Valerianus. Ia diperkirakan lahir di kota Huesca, Spanyol, sebuah kota di wilayah Aragon dekat kaki pegunungan Pyrenees. Ia dikirim ke kota Zaragoza untuk menyelesaikan studi humanistik dan teologinya. Di sini ia bertemu dengan gurunya yang diangkat menjadi Paus Sixtus II. Paus Sixtus II sangat dihormati di kota Zaragoza. Bersama gurunya itu, Laurentius pindah ke kota Roma. Ketika gurunya diangkat menjadi paus pada tahun 257, Laurentius diangkat menjadi seorang diakon. Meski masih muda, namun Laurentius ditunjuk sebagai yang utama di antara 7 diakon yang bertugas di kota Roma. Karena itu, ia disebut Diakon Agung dari Roma, yang bertugas mengelola kas gereja dan membagi-bagikan derma bagi para fakir miskin dan para janda di seluruh kota Roma. Ia juga adalah pelayan utama paus dalam setiap upacara liturgi. Saat itu masa penganiayaan Kaisar Valerianus dimulai. Penganiayaan dilakukan dengan amat kejam. Banyak orang Kristiani harus bersembunyi dalam katakombe bawah tanah, di mana mereka ambil bagian dalam perayaan misa dan saling menguatkan satu sama lainnya. Pada tanggal 6 Agustus tahun 258, para prajurit Roma menerjang masuk suatu ruangan dalam katakombe, di mana Paus Sixtus II sedang memimpin misa. Mereka yang hadir di situ sama sekali tidak gentar menghadapi ancaman kematian. Kepada Paus, Laurentius berkata, "Aku akan menyertaimu kemana saja engkau pergi. Tidaklah pantas seorang imam agung Kristus pergi tanpa didampingi diakonnya." Paus terharu mendengar kata-kata Laurentius itu. Lalu ia berkata, "Janganlah sedih dan menangis anakku, aku tidak sendirian. Kristus menyertai aku, dan engkau 3 hari lagi engkau akan mengikuti aku ke dalam kemuliaan surgawi." Paus Sixtus II bersama dengan 2 orang diakonnya yaitu Santo Felicissmus dan Santo Agapitus langsung dibunuh di tempat itu. Sedangkan Santo Laurentius ditangkap dan dibawa ke penjara. Prefek kota Roma tahu bahwa Laurentius adalah orang yang mengurus harta kekayaan gereja. Ia lalu membujuk Laurentius untuk menyerahkan semua kekayaan gereja itu kepada penguasa Roma. Santo Laurentius meminta waktu 3 hari untuk mengumpulkan semua harta kekayaan gereja yang disimpannya. Dia mengumpulkan orang-orang miskin lalu membagikan kekayaan gereja kepada mereka. Pada hari ketiga, ia memimpin orang miskin, orang cacat, orang buta, dan orang sakit, dan berarak menuju kediaman prefek kota Roma. Kepada penguasa Roma itu, Laurentius berkata, "Tuanku, inilah harta kekayaan gereja yang saya jaga. Terimalah dan peliharalah mereka dengan sebaik-baiknya." Tindakan dan kata-kata Laurentius ini dianggap sebagai suatu oloan dan penghinaan terhadap penguasa Roma. Karena itu, ia segera ditangkap dan dipanggang hidup-hidup di atas terali besi yang panas membara. Laurentius tidak gentar sedikit pun menghadapi hukuman ini. Setelah separuh badannya bagian bawah hangus terbakar, ia meminta supaya badannya dibalik sehingga seluruhnya bisa hangus terbakar. "Sebelah bawah sudah hangus, baliklah badanku agar seluruhnya hangus," katanya dengan sinis kepada para algojo yang menyiksanya. Laurentius akhirnya menghembuskan napasnya di atas pemanggangan itu sebagai seorang kesatria Kristus. Sahabat Pena Katolik, sekian kisah Santo kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Pena Katolik. Terima kasih dan sampai jumpa.